Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Semoga Anda semua sehat dan tentu saja harus bahagia ya. Karena kalau tidak sehat dan bahagia, serasa kurang afdol untuk menjalankan bisnis Anda ya. Dan semoga bisnis Anda juga tidak begitu berat untuk menapaki masa pandemi saat ini. Baik, kita berjumpa kembali di seminar online UMKM Belajar bersama saya Dewa yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar dan SECI. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah download ya. Yang belum download, silakan download. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga sepertinya harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online UMKM Belajar siang hari ini menghadirkan seperti biasa Coach Pinpin Bahtiar, CPM Asia, founder SECI Institute. Oke, halo, selamat siang Mas Pinpin. Mas Dewa, selamat siang. Ya, gimana kabarnya Mas siang hari ini? Puji syukur, baik Mas, tetap semangat. Sehat ya, oke. Mas Pinpin, siang hari ini kita istimewa sekali ya. Judul kita hari ini The Entrepreneurship of James Gui ya. Kalau ini mention seseorang yang luar biasa juga, yang sudah hadir di tengah kita ya Mas Pinpin. Kalau Anda, pasti Anda sudah mengenal ya, karena sosok James Gui ini tentu tidak asing bagi banyak orang, apalagi di dunia seminar dan training. Pak James Gui ini dinobatkan sebagai the best speaker, the best sales and public speaking trainer, dan juga the Indonesia's favorite trainer kalau nggak salah ya. Hebatnya Pak James Gui ini yang cinta Indonesia ini tetap rendah hati dan mau berbagi. Selain aktif sebagai pembicara dan pemateri, Pak James juga telah membuktikan dirinya sebagai sosok entrepreneur sejati. Siang hari ini kita ingin tahu ya, kita akan tahu semuanya apa yang dilakukan Pak James Gui untuk bisnisnya, dan di episode kali ini Pak James juga akan bercerita tentang bagaimana lika-liku perjuangannya membangun bisnisnya. Dan tentu saja ada juga tamu istimewa juga ya, Mas Pinpin ya, dua penanggap nih ceritanya. Beliau adalah Profesor Roy Darmawan. Profesor Roy ini dari Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Center for Strategic Entrepreneurship Leadership Universitas Indonesia. Ya, selamat siang, Prof. Profesor, selamat siang. Profesor ya. Ini dari alumni Guangxi Cina ya, Prof ya. Kemudian ada Pak Firman Cecak, beliau adalah kreatif marketer sektor properti. Pak Firman, selamat siang, sudah hadir di tengah kita? Sudah ya, semoga ya. Oke, Pak Mas Pinpin, kita langsung saja Mas. Apa ini yang akan dibahas di sesi kali ini ya. Dan untuk Anda, sahabat pembelajar yang ingin bertanya, nanti silakan aja tulis di Zoom group chat atau buka mic-nya ya. Oke, silakan Mas Pinpin. Baik, Mas Dewa, terima kasih untuk pengantarnya. Ya, teman-teman selamat datang di UMKM Belajar, My Life, My Entrepreneurship. Ini pertemuan kita yang keempat, teman-teman. Jadi di pertemuan 1, 2, 3, kita sudah perlihatkan entrepreneurship itu nggak bisa one for all. Jadi entrepreneurship satu untuk semua. Entrepreneurship buat orang yang isi kantongnya 10 juta sama isi kantongnya 10 miliar akan berbeda. Entrepreneurship buat pelaku usaha dan karyawan yang hendak melakukan usaha itu akan berbeda. Oleh sebab itu, kita bersama Indonesia Belajar punya semangat teman-teman bahwa entrepreneurship itu kita perjuangkan harus personal, sehingga dia bisa sangat kontekstual, sangat eluh banget deh, sangat gua banget deh. Itu semangat kita di sini teman-teman. Makanya siang ini adalah sesi perdana, kita mendatangkan tamu, ya. Biasanya kalau tamunya itu adalah pelaku usaha tambang, pelaku usaha kuliner, pelaku usaha fashion. Tapi kita siang ini unik teman-teman. Tamu kita siang ini adalah guru teman-teman. Beliau guru banyak orang. Kita akan memotret entrepreneurship dari seorang guru dari banyak orang, akan selling, leadership, kreativitas, dan banyak hal. Teman-teman, mari kita beri apresiasi kepada Mr. James Gui.
Mana jempolnya teman-teman? Ya, jempolnya silakan, reaksinya dong, biar semangat. Ya, thank you, thank you. Ya, teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa, ya, Pak James gue. Ya, semua kita sudah mengenal beliau dan Mas Dewa juga secara formal sudah memperkenalkan. Baik, kita masuki acara kita. Pak James, apa kabar? Kabar baik, Bro Pimpin. Selamat siang, Mas Dewa. Selamat siang. Siang, Pak James. Ya, teman lama banget ya. Iya. Lama kita masih eksis ya. Masih eksis ya, Pak James. Sukses, Pak James. Selamat siang, Pak Bro. Ya, teman-teman, selamat siang. Terima kasih atas James. Thank you. Saya lihat juga ada teman saya Pak Sutanto juga ada hadir ya. Bro Hendra Pua juga ada hadir ya. Jadi ya senang sekali kita kumpul-kumpul aja lah, ngobrol-ngobrol aja. Kita ada entrepreneur yang mungkin jauh lebih hebat daripada saya ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, and you are right, Bro. Bro Pimpin, entrepreneurship itu nggak ada yang one size fits all ya. Setiap orang skala bisnisnya berbeda, mindsetnya berbeda, karena kepribadiannya berbeda, cara menjalankan bisnisnya pun pasti berbeda. Ya, jadi nanti kita akan ya ngobrol-ngobrol lah. Pak Prof lebih tahu daripada saya lah. Ya, Pak Prof ya, guru besar entrepreneurship ya. Ya, jadi lulusan dari Tiongkok itu pasti jago lah. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, Bro. Jadi memang tamu perdana Indonesia Belajar dan Seci ini wajib entrepreneur hebat, Bro James. Ya, entrepreneur hebat yang diwakili oleh Pak Prof. Ya. Bro James, ya kita dan teman-teman ingin tahu nih, Bro James. Kalau bicara kemanfaatan, Bro James sudah kita kenal lah, banyak mengedukasi kita semua dengan berbagai hal. Tetapi dalam konteks bisnis, Bro James, jadi Bro James ini bisnisnya bergerak di bidang apa, Bro James? Kita pengen mendapatkan gambaran, monggo, Bro. Sebenarnya kalau kita lihat profesi saya adalah sebagai trainer. Ya, profesi saya sebagai trainer. Pekerjaan saya adalah sebagai trainer. Ya, nah bisnis saya, ya jadi saya ibaratkan teman-teman, saya adalah seorang dokter. Ya, kalau saya menjalankan tugas saya sebagai seorang dokter, berarti itu profesi saya. Ya, tapi kalau seorang dokter punya klinik, di mana selain dari dia yang praktek ada 3, 4, 5 dokter lagi yang juga berpraktek ya, sehingga kalau si dokter itu berlibur ke luar negeri, berliburan atau tidak masuk, selama dokter-dokter lain praktek di kliniknya, dokter itu juga dapat omset. Nah, itu sudah bisnis. Ya, jadi sudah bisnis. Karena dokter itu kalau nggak praktek pun ada duit masuk. Ya, jadi saya sebagai profesinya adalah sebagai trainer. Saya juga ada business training, di mana saya punya associate trainer. Di mana kalau associate trainer saya training, sedangkan saya kebetulan lagi tidak ada training, tetap karena associate trainer saya yang lain training, saya juga dapat penghasilan kan. Ya, itu bisnis trainingnya saya. Jadi saya sebagai profesi saya trainer, saya juga ada business training di mana trainer-trainernya adalah associate trainer saya yang lain gitu. Jadi kita harus bisa bedakan antara profesi kita dan bisnis kita. Nah, jadi teman-teman yang ngakunya bisnis kuliner, Anda kalau ngakunya bisnis kuliner, kalau Anda nggak masak, bisnisnya jalan nggak? Kalau Anda tidak masak, bisnisnya nggak jalan. Anda bukan bisnis kuliner, Anda master chef. Karena kalau Anda nggak masak, nggak ada duit. Berarti bukan bisnis kuliner. Walaupun ordernya sampai malam Anda masak nggak cukup tidur pun, tetap Anda bukan bisnis. Karena Anda koki utama. Ya, bisnis itu adalah selain dari Anda lah, katakan ada 5-6 koki yang lain, sehingga pas kalau Anda berhalangan, koki yang lain masak, duit tetap masuk, baru itu bisnis. Ya, ya teman-teman, kita di awal saya sudah belajar secara baik ya. Jadi ada profesionalitas, ada bisnis. Jadi ada profesi ya. Ya. Profesi. Ada kuliner owner, ada master chef. Nah, itu kira-kira ilustrasi yang bisa menggambarkan antara profesional dan sebagai businessman. Yeah. Bro James, bisnis itu kan naik turun, bro.
Nah, Bro, ini izin kita menggali lebih dalam, Bro. Sedangkan sebagai seorang trainer, Bro itu kan harus dalam mood yang baik. Bagaimana, Bro, ketika bisnis lagi down, kita sebagai manusia pasti moodnya akan terkoreksi lah. Satu sisi, Bro harus perform sebagai trainer dengan great performance. Gimana, Bro? Oke, yang bikin bisnis kita pasang surut adalah kalau kita saking asik dengan masa sekarang sampai lupa antisipasi apa yang akan datang. Sampai lupa antisipasi dan buat persiapan apa yang akan datang. Ya, jadi kalau kita udah enak di sini atau saking sibuknya, contoh ya, dalam kondisi pandemik ini, saya juga sibuk dengan training Zoom saya. Training Zoom saya sudah 4 bulan. Training Zoom saya, ya. Tetapi kondisi ini, kondisi COVID ini pun sudah lewati 2 atau 3 perubahan. Ya, perubahan pertama adalah sebelum COVID, masuk ke COVID. Ya, itu perubahan pertama. Ya, di mana training offline sudah tidak memungkinkan. Mau tidak mau kita harus switch ke online atau buat teman-teman secara umum ya cara normal sebelum COVID. Begitu tiba COVID, hampir semua lockdown. Ya, hampir semua lockdown sehingga freeze. Oke, freeze ya. Nah, 2 minggu, 3 minggu pertama mungkin banyak orang pontang-panting, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Yang kita fokus adalah beli hand sanitizer sebanyak-banyaknya, beli masker supaya bisa bungkus hidung kita seumur hidup. Ya, oke. Beli alkohol berjeriken-jeriken sehingga bisa mabuk sekalian. Oke ya. Itu setelah stop sampai cukup untuk abad depan ya. Baru mulai pikirin, oke, what next gitu ya. Nah, dari sana kita sudah bisa switch. Sebagian dari kita sudah bisa switch untuk oke lah beradaptasi apapun dalam kondisi work from home. Ya, begitu work from home sudah masuk, ya 2 bulan 3 bulan, sekarang sudah mulai new normal, di mana sebagian work from home, sebagian work in office, betul kan? Tapi new normal ini adalah di mana kita kalau mau ketemu customer pun customer nggak mau ketemu kita. Kalaupun kita buka toko belum tentu ada pengunjung, ya kan? Jadi walaupun sudah diizinkan untuk kegiatan senormal-normalnya, tapi sesungguhnya nggak normal, ya masih paling 30%. And this is the new normal. Dengar-dengar vaksinnya akan bisa beredar, katakanlah di Januari lah. Ya, Januari begitu sudah ada vaksinnya, tubuh kita sudah mulai kebal, ya kita akan satu lagi tahap baru, the next normal. Ya, jadi ini ada flow-nya, oke? Jadi waktu kita masuk ke lockdown, fokus kita adalah oke, sekarang bagaimana cara cari makan dalam konteks semua orang di rumah, nggak ada orang keluar. Nah, tapi sekarang sudah new normal, sudah change lagi nih. Sudah change bagaimana cari makan, di mana sebagian orang di rumah, sebagian orang keluar, tapi walaupun keluar, nggak bisa keluar-keluar amat, betul kan ya? Jadi ini seberat tanggung. Tapi kita sudah harus antisipasi bahwa Januari akan next normal. Harus planning lagi. Oke, jadi waktu masuk ke lockdown bulan Maret, saya sudah antisipasi kondisi ini akan sampai Desember. Maka saya langsung switch ke Zoom, karena saya nggak berharap dan tidak bermimpi, tahan aja nggak apa-apa, moga-moga Juni kita sudah bisa back to normal. Nggak bakalan, karena saya udah tahu Desember. Karena sudah Desember, mau nggak mau kita harus all out switch. Jadi what I'm trying to say is, walaupun yes, kondisi pasang surut, kita mungkin ya tidak terlalu ikut di roller coasternya kalau kita bisa lihat kurva berikutnya. Dan karena kita bisa lihat kurva berikutnya, kurang lebih kita bisa bikin jembatan antara puncak 1 dan puncak 2, sehingga kita nggak turun sampai ke lembah habis-habisan. At least kita dari sini jembatan naik lagi. Oke, jadi anticipating, kita harus antisipasi apa yang bakalan datang supaya kita nggak terjun sampai ke jurang. Tetapi antara 1 puncak dan 2 puncak, kita sudah bisa bikin jembatannya. Nah, banyak entrepreneur terlena dengan keasikan momen sekarang sampai nggak sempat lihat ke depan.
nggak antisipasi ke depan. Itu buat kita kaget waktu kondisinya tiba, kaget kita semua. Ya memang COVID ini bikin semua orang kaget lah, nggak ada orang antisipasi lah. Ya, tetapi kita sudah bisa antisipasi. Ya, new normal seperti ini bakalan sampai Januari. Begitu vaksin sudah ditemukan, kehidupan akan kembali senormal-normalnya. Tetapi mungkin ada 1-2 aspek yang nggak akan normal. Nah, kalau nggak akan normal 1-2 aspek itu, bagaimana kita akan bisnis? Dan bisnis apa? Dan begitu sudah ketemu vaksin, bisnis apa yang akan segera bangkit? Bisnis apa yang bangkitnya agak slow? Kita harus antisipasi. Tanda-tanda sudah ada kok. Tanda-tanda sudah ada. Ya, jadi planning in advance. Oke, supaya nggak kaget terus. Itu, bro. Siap, bro. Teman-teman, kita melihat ya, seorang Pak James gue ini sangat adaptif sekali ya, sangat lincah sekali, sangat quick decision making sekali. Bro James, ya. Dari yang cerita bro sampaikan itu, aku sih terasa banget tuh entrepreneurnya tuh bro. Tapi seperti bro sampaikan, bro juga merupakan seorang profesional trainer. Ya. Bro, di antara 2 baju yang bro kenakan sebagai profesional trainer dan fully entrepreneur sebagai business owner dari bisnis training yang ada, itu bro harmonisasinya gimana bro? Lebih berat kemana nih bro? Kita penasaran pengen tahu nih bro. Karena saya enjoy pekerjaan saya sebagai trainer, ya, sampai kapanpun tetap saya akan jadi trainer, sampai kapanpun. Jadi teman-teman bilang kapan pensiun? Nggak bakalan pensiun, nggak bakalan pensiun, ya, kecuali Tuhan bilang berhenti, ya udah cukup nyerah, ya. Tapi selama diizinkan, ya, selama sehat dan selama pemikiran saya masih berguna buat orang, ya tetap kita mengalir aja. Dan saya sudah lihat ya senior saya di usia yang lebih lanjut daripada saya pun masih aktif ya, jadi justru tetap akan saya jalankan ya. Satu, jadi kalau Bro Pimpin tanya saya berat kemana, saya masih lebih berat ke profesi saya sebagai trainer, guys, saya menikmati ya, tetapi saya sadar bahwa harus ada switching karena nggak mungkin usia 69 saya masih fosil seperti ini ya. Sekarang baru 59, tahun depan 60 ya, ya, jadi masih bisa lah ya, 8 tahun lagi masih bisa fosil. Tapi kalau ke depannya nggak mungkin lah kita fosil seperti itu. Nah, maka harus ada switching over. Nah, switch over ini apakah bisnis saya modelnya pakai associate trainer, atau switch overnya itu sudah switch ke bisnisnya, sumber penghasilannya adalah online learning ya. Nah, kita lagi bikin bisnis model yang baru ya, yang bisa di launching dalam 1-2 tahun ke depan. Ya bro, thank you bro. Ya teman-teman, ya trainer itu adalah sebuah profesi di Indonesia ini, dan di dalam industri korporasi banyak trainer-trainer kita temui. Meskipun trainer banyak, tetapi dari Pak James ini kita bisa dapati seorang trainer itu juga dapat menjadi entrepreneur yang hebat. Nah, itu potret yang menarik, yang menjadi suara baru buat kita semua, mungkin termasuk teman-teman trainer. Kalau saya agak terbalik nih Bro James. Saya dari pelaku usaha jadi dosen dan sekarang lagi belajar jadi trainer nih Bro James. Ya. Nah, ini praktisi yang mengajar, ya, Ya. Dari pengalaman, ya, lebih pengalaman. Yes, bagus itu. Right. Siap. Ya, saya minta tanggapan dulu dari Prof. Roy Darmawan nih, dengan story yang Pak James gue sampaikan ini, Prof. Roy, apa yang bisa kita potret, Prof? Izin, kalau saya membahasnya dari konsep kewirausahaan, tidak berarti saya lebih menguasai Pak James, tapi izin, mungkin saya ditugaskan untuk membahas dari sisi akademik begitu ya, Pak James sudah berkenan dibahas secara akademik. Jadi kewirausahaan atau entrepreneurship itu sangat terkait dengan cara berpikir seseorang, cara berpikir seseorang yang relatif menetap ya, bahkan menjadi kepribadian. Nah, serangkaian faktor itu untuk mudahnya dikatakan sebagai entrepreneurial mindset ya, atau cara berpikir entrepreneurial. Nah, kita tahu ada buku dari Carol Dweck ya, Mindset itu menentukan segala-galanya. Nah, yang kemudian melekat pada diri Pak James
kita bisa lihat ya bahwa beliau mungkin kalau ditawari jadi menteri, saya yakin sekali dari pembicaraan Pak James nggak mau. Ya. Oh, bener, nggak mau. Nggak mau. Ya. Beneran Bro James? Jadi, Pak, beliau, tahu dari mana Pak? Tahu dari mana Pak? Saya nggak mau. mungkin saya lihat dari beberapa value yang tergambar nih Pak James. Dari Pak Prof hebat tadi. Nah, beliau ini memiliki visi yang kuat ya. Visi yang kuat ini yang jauh ke depan, dan ini diperlukan oleh seorang entrepreneur ya untuk bisa menjalankan bisnis secara jangka panjang ya. Nah, karakter entrepreneurial mindset pertama akan berbicara bahwa seorang entrepreneur itu selalu melihat peluang. Nah, beliau melihat peluang pada saat ini maupun ke depan. Berbicara bahwa beberapa beberapa tahun ke depan, beliau juga melihatnya sebagai peluang. Peluang apa yang ada. Kemudian juga keberanian mengambil risiko. Ya. Keberanian mengambil risiko, kecintaan pada pekerjaannya, dan faktor-faktor lain. Ya. Misalnya ketika jatuh 2 kali, bisa bangkit berkali-kali. Nah, bagian ini mungkin kita gali pada pembicaraan dengan Pak James. Dan juga bahwa rangkaian faktor-faktor entrepreneurial mindset ini itu melekat pada diri seseorang. Ya, ketika berbicara mindset, berarti untuk kalau berbicara secara umum, katakanlah untuk mengubah perilaku seseorang, berubahlah cara berpikirnya. Nah, semakin kuat cara berpikir yang melekat pada diri seseorang, dalam hal ini entrepreneur Pak James, ya, yang punya, saya kira walaupun sebagai trainer saja, ini belum melihat sisi associate lain, Pak James ini memiliki karakter entrepreneurial mindset yang sangat kuat, ya, karena kita lihat prestasi beliau sebagai the most favorite trainer, prestasi beliau yang bisa masuk ke berbagai kalangan, kemudian beliau ini memiliki brand internasional ya, dari Singapura. Ini bagian yang sangat kuat di dalam entrepreneurial mindset ya, terutama juga dalam faktor agility ya, menghadapi berbagai tantangan, juga mempersiapkan untuk hal-hal yang tantangan ke depan. Dari pandangan saya demikian. Terima kasih. Ya, Prof. Roy Darmawan, terima kasih sekali untuk feedback-nya. Bro James. Yap. Bro James, kembali lagi isu 2 baju nih, Bro. Satu sebagai profesional trainer, satu sebagai entrepreneur as a business owner. Dua-duanya kan butuh tenaga besar, Bro. Bro nggak capek? Enggak. Karena menikmati. Oke, kalau menikmati nggak capek. Kalau menikmati nggak capek, ya. Justru kalau tidak menikmati, maka kalau kita lihat ya, kita Google aja lah orang-orang pengusaha-pengusaha yang sukses, ya. Nah, selalu benang merahnya mau Bill Gates, mau Steve Jobs, mau siapapun, ya, semua akan bilang, ya, salah satu top 10 rules selalu selip antara 10 rule adalah you must enjoy what you do. Itu clear banget. Saya masih ingat penyanyi dari Steve Jobs, ya, dia bilang untuk sukses dalam bisnis itu perlu effort yang besar. Perlu jam yang panjang, perlu pengorbanan yang luar biasa. Oke, ya. Tidak ada orang, ya, yang waras akan berkorban sampai segitu kalau dari awal dia nggak menikmati pekerjaannya. Kalau dari awal dia tidak menikmati apa yang dia kerjakan. Karena itu tidak worth it banget, tidak proporsional banget pengorbanan itu. Ya, so dia bilang nobody is crazy enough to sacrifice and work so hard unless they enjoy it. Because it is not rational. Betul ya, Bro, ya? Kita bangun usaha, kita menghadapi masalah segudang, masalah supplier, masalah customer, masalah keuangan, masalah ketidakpastian, masalah karyawan. Itu segudang masalah yang manusia biasa pasti kabur.
kecuali lu suka pekerjaannya. Kalau lu nggak suka pasti kabur, ya. Maka dari sekian banyak orang yang ada, sebagian kecil jadi entrepreneur. Karena pusing. Pas sudah seru-seru, ya gelombangnya udah lewat, harus pikir sesuatu yang baru lagi. Betul kan ya? So it's never ending. Ya. Nah, sakit kepalanya di sana, pusingnya di sana, tapi justru serunya di sana. Serunya di sana. Biasa. Teman-teman, tegas sekali kita dapatkan pesan dari Pak James Gue, menjadi pelaku usaha bukanlah jalan mudah. Ya. Jadi kalau mau jalan mudah, mungkin jangan dulu dipilih jadi pelaku usaha. Yes. Thank you Pak James. Teman-teman, saya berikan kesempatan satu penanya ya. Jadi tadi Prof. Roy sudah menanggapi, sekarang sesinya untuk bertanya teman-teman. Saya berikan kesempatan untuk satu penanya bertanya kepada Pak James Gue. Silakan dibuka mute-nya. Yes, silakan kalau ada yang mau tanya. Yes. Nah, sementara kita tunggu ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya ya. Silakan tinggal tanya aja. Kalau ada pertanyaan silakan aja. Sementara kita tunggu. Definisi dari saya lanjutkan dari Pak Prof ya. Spot on ya Pak Prof. Definisi dari seorang entrepreneur justru adalah orang yang bisa lihat peluang. Justru seorang entrepreneur adalah orang yang bisa lihat peluang. Dan karena dia bisa lihat peluang, maka dia jadi entrepreneur. Betul kan Pak? Kita mulai jadi entrepreneur karena kita lihat ada peluang. Maka kita jalankan. Ya, jadi kalau saya mau jadi entrepreneur, tapi apa ya? Berarti lu belum entrepreneur. Betul kan? Entrepreneur adalah orang yang karena dia lihat peluang, kayaknya ini bisa deh, kayaknya ini belum banyak orang deh, kayaknya ini masih ada kesempatan, baru kita masuk. Itu entrepreneur. Ya, dan karena masih bisa, karena belum banyak orang, maka Anda coba, dan karena sudah bisa, masih bisa, dan saya belum ada pengalaman, modal pas-pasan, saya juga masuk. Entrepreneur itu dalam DNA-nya ambil resiko. Dalam DNA kita ambil resiko. Oke, jadi kalau kita bilang dalam kondisi ini saya harus apain ya? Berarti elemen entrepreneur Anda masih kurang loh. Karena entrepreneur dipepetin sampai tembok pun dia bisa cari celah. Itu entrepreneur. Betul ya? Coach kita Pak Pipin, coba yuk pepetin sampai ke ujung. Pepetin sampai pojok. Pasti ada akal keluar kok. Itu entrepreneur. Oke, entrepreneur itu nggak ada matinya. Oke, nggak ada matinya. Oke, so entrepreneur itu adalah orang yang di kanan kiri depan belakang ditutup pun pasti bisa cari cara keluar. Pasti ada celahnya. Oke, dan dia berani ambil resiko untuk nyelip keluar. Oke, itu entrepreneur. Ya, Bro James. Ini ada Cak Samsul hendak bertanya. Beliau ini penggiat UMKM. Kalau nggak salah hampir 1 juta yang beliau berdayakan. Tapi sebelum Cak Samsul bertanya, izin sebentar Cak. Saya pengen mengkonfirmasi yang Pak James dan Prof. Roy sampaikan. Jadi mungkin Mas Dewa bisa tunjukin slide kita, Mas Dewa. Jadi memang ini selaras dengan yang Pak James dan Prof. Roy sampaikan tentang entrepreneurship. Ya, jadi teman-teman kita di Indonesia Belajar dan SECI ini memang ini konsep yang coba kita gagas teman-teman. Seperti tadi Pak James katakan juga, tidak ada one for all ya. Jadi sangat personal agar dia sangat kontekstual. Jadi terima kasih Pak James, Prof. Roy, kita juga menganut di forum ini, entrepreneurship itu adalah semangat tentang keberpeluangan. Jadi di titik ini kita mengkonklusikan ini yang disebut dengan My Life, My Entrepreneurship. Setidaknya kami memotret ada 4 hal teman-teman. Fase hidup. Jadi kalau orang yang isi kantongnya 100 juta sama 100 miliar, beda entrepreneurship-nya. Fase diri. Orang yang sudah cukup pandai sama yang masih belum pandai, beda entrepreneurship. Fase ekosistem. Ekosistemnya ketat atau longgar, itu beda pula entrepreneurship-nya. Kalau
ekosistemnya sudah ketat, ya kita pendekatannya kolaboratif. Kalau masih longgar, kita mungkin pendekatannya superioritas, fase bisnis. Dan lebih jauh lagi, entrepreneurship itu seringkali hanya berada pada tataran gagasan baik. Tapi kita di SECI dan Indonesia Belajar ini, kita bisa melihat bahwa entrepreneurship itu bisa operasional. Di tahap 1, di tahap entrepreneurship, bahkan tahap kedua tahap tata kelola atau managerialship, tahap ketiga tahap citra atau tahap professionalship, bahkan di tahap organisasi usaha yang sudah agak mapan disebut strategic entrepreneurship. Puncaknya kita masuk ke dalam suatu tahapan yang namanya entrepreneurship for life. Teman-teman, kalau kita lihat Muhammad Yunus, penerima Nobel yang di Bangladesh dengan Grameen Bank-nya itu, entrepreneurship-nya dia udah tahap disebut dengan entrepreneurship for life. Dia berentrpreneurship tapi bagi berkehidupan. Nah, ini kira-kira teman-teman frame yang coba kita bawa pada forum ini. Makanya bisa kembali Mas Dewa ke itunya besar. Terima kasih Mas Dewa. Makanya kita bersyukur banget nih Bro James, tamu pertama kita mencari entrepreneur hebat, dan kita bersyukur ternyata tamu pertama kita ini adalah seorang guru, teman-teman. Seorang guru yang kita potret. Ini saya yakin bukan suatu kebetulan, teman-teman. Baik, Cak Samsul, saya silakan waktunya Cak Samsul untuk bertanya. Silakan, Cak. Terima kasih, Bro Pinpin. Pak Jim, salam kenal. Saya Cak Samsul dari Surabaya. Selamat siang Pak Samsul. Wow, Pak Samsul membina 1 jutaan entrepreneur ya. Fantastic Pak. Itu Bro Pinpin yang bilang 1 juta. Sebenarnya 2 juta ya. Iya, Pak James. Beliau ini tokoh UKM Indonesia, Bapak Ibu. Yes. Pak James, terkait dengan training ya. Training ini kan saya dan kawan-kawan di UKM ini memahami training ini salah satu metode untuk membantu perubahan perilaku atau mentransfer knowledge atau skill ya dari trainer pada trainee. Nah, ada 2 yang saya mau tanyakan ini Pak James. Dalam konteks sekarang ini terjadi perubahan yang luar biasa terhadap bisnis model training. Walaupun Pak James bilang tadi mau baru tahun depan ini diomongin tentang training online ini. Kalau boleh Pak James dikasih bocoran seberapa menarikkah training online itu dan bagaimana shifting dari offline ke online. Karena menurut saya ini beda sekali Pak James model bisnisnya. Nah, perbedaan itu apa yang mesti kita sikapi dan bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dengan perubahan model bisnis training ini dengan tepat. Saya ya nggak mimpi lah ngalahin Pak James, nggak, tapi paling nggak jangan jauh-jauh ketinggalan dibanding Pak James gitu. Mohon ilmunya Pak James, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya coba menjawab ya. Oke. Bagaimanapun secara pribadi saya rasa bahwa training di mana kita hadir secara nyata dibandingkan dengan training online, kita hadir secara nyata jauh lebih efektif ya, karena kita bisa lihat nyata siapa yang berpartisipasi, siapa yang tidak berpartisipasi ya, siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti, siapa yang pura-pura mengerti, kan kelihatan semua tuh, ya, oke. Dan training itu kan ada 2-3 aspek, oke. Apakah training itu tujuannya adalah buka pikiran aja supaya dia termotivasi, ya, dia terinspirasi, ya, dan dia bangkit. Kemudian caranya dia sudah tahu, sebenarnya dia sudah tahu. Cuma dengan motivasi dan inspirasinya, dia lebih panas, dia berani melangkah, karena dasarnya dia sudah tahu. Ada orang sudah tahu, tapi masih ragu, nggak berani. Tapi kalau kita panasin, dia jalanin. Karena dasarnya dia sudah tahu. Dia punya knowledge, dia punya skill. Oke, dia perlu sedikit, ya percikan aja, dia udah jalan. Itu salah satu fungsi training. Nah, kalau orang-orang kayak gitu, fungsi training itu straightforward. Lebih ke inspiring, lebih ke motivating. Nah,
Ada orang sudah semangat nih, sudah semangat. Ya, saya mau buka usaha, saya mau jalanin, saya UMKM. Ya dia jalanin, dia sudah menjalankan, tetapi ternyata hasil tidak seperti yang dia inginkan. Nah, orang ini apakah kurang karena knowledge-nya atau skill-nya? Oke, kalau knowledge atau skill. Kalau knowledge yang kurang, online bisa. Kalau knowledge yang kurang, online bisa. Dia nonton aja, dia belajar aja online. Online itu bisa teks, online itu bisa rekaman kita yang jelasin, kita yang gambarkan di flip chart. Dia nonton, oh ternyata ini, oh ya, langkah ini saya miss. Ya. Itu kalau knowledge kan. Atau dikasih informasi. Ya, teman-teman, setelah pandemik ini, back to now, kita sudah masuk ke next normal, bisnis di sektor-sektor ini bakalan meningkat loh. Jadi teman-teman buat persiapan ya, ini gini yang dipersiapkan harus ini. Mengerti ya? Mengerti? Oh ya, siap, dia udah tahu. Berarti dia perlu knowledge atau information. Tapi kalau skill yang dia perlu maksudnya ketemu dengan orang, bagaimana interaksi. Ketemu dengan orang, bagaimana supaya orang rasa nyaman sama kita, akrab sama kita, buka percakapannya seperti apa, bagaimana cara menawarkan produknya supaya kedengarannya enak dan sebagainya. Itu online susah. Karena perlu praktek. Itu perlu role playing. Itu perlu peragaan. Oke? Peragaan. Ya, maka kalau peragaan harus face to face. Maka kadang-kadang harus ada kombinasi antara online dan offline. Setelah dia ikut online sekian lama, sudah dapat knowledge-nya, yuk kita praktekin. Ketemu 1-2 kali. Gitu, kombinasi antara offline online. Nah, kalau dan dengan demikian sangat cost efficient. Sehingga yang bisa belajar online, yang perlu praktek baru offline. Daripada setiap kali offline, boros waktu, boros biaya. Betul kan? Ya, jadi sering harus dikombinasikan. Ya, oke. So kedepannya, nah, kenapa banyak training tidak terlalu efektif? Karena namanya training itu harus train dong. Bagaimana ada training kalau nggak ada praktek? Bisa nggak training bulu tangkis hanya nonton YouTube? Nggak bisa, harus main. Training tenis, tidak main tenis, dengar kuliah aja. Roger Federer cerita mindset, mental, jurus, tapi si penonton nggak training, tapi namanya training bulu tangkis, training sepak bola, in camp training sepak bola, tapi dengerin gizi nggak tenang bola. Training apaan itu? Jadi training mesti ada praktek. Tapi banyak ngakunya training, tak ada praktek. Yang ada trainer ngomong sampai peserta mabok. Itu bukan training, itu sharing knowledge. Nah, kalau sharing knowledge, ngapain orang datang? Kalau sharing knowledge, online aja lah. Betul kan? Oke, jadi itu kombinasinya. Ya, jadi if you ask me, what's the future? The future is got to be online because it is much cheaper. Everybody can learn, but perlu ada unsur training di mana ada coachingnya, di mana orang harus praktek. Nah, confidence seseorang yang belum punya skill bukan dari knowledge. Saya tidak jadi pede berenang kalau saya baca 30 buku tentang renang, selalu saya nonton 300 jam tentang renang. Kecuali saya cemplung ke air dan saya berenang dan saya bilang, aku bisa. You see, so confidence dari seseorang datang dari dia bilang, saya bisa. Saya bisa itu dari mana? Bukan dari knowledge, dari skill. Dan skill itu harus praktek, oke? Maka dari itu, kalau namanya training, harus ada role playing-nya. Ya, dan banyak training tidak ada role play. Maka keluar dari training, orang tetap nggak bisa. Nah, akibatnya dia disilusi. Malas ikut training, sudah ikut berjam-jam, tetap nggak bisa. Karena yang terjadi adalah trainernya, namanya trainer, tapi dia ngomong dari jam 9 sampai jam 5, 3 hari berturut-turut dia yang ngomong. Kalau dia yang ngomong, kenapa namanya trainer? Dia ceramah dong. Oke, itu kombinasinya Pak Samsul. Mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Oke. Iya, cukup menarik ya. Jadi untuk wilayah yang sifatnya kognitif, ya bisalah mungkin online. Tapi kalau udah sampai simulatif, praktikal, itu satu tantangan besar tuh. Mampu nggak online?
ya cenderung itu akan lebih efektif ketika offline ya. Nah, Iya. ini Bro James ini yang Bro sampaikan ini rahasia perusahaan loh Bro James. Bro James nggak takut ditiru orang nih perusahaannya. Tetapi tahan dulu Bro James. Ya. Sebelum saya nanya sama Bro James, bagaimana seorang James gue itu memahami kompetisi bisnis, saya pengen meminta tanggapan dari senior saya dulu nih, Pak Suprihatin Budiman. Pak Suprihatin, saya butuh tanggapan Bapak nih Pak. Bagaimana Bapak memotret sesi yang sedang berlangsung Pak? Monggo Pak. Baik, Pak Pinpin, Pak Dewa, selamat siang. Wah, senang sekali ada Prof. Roy, wah, ini yang luar biasa, ada Pak James, saya ikut di beberapa Zoominar Pak James dengan properti dan lain-lain. Ini sangat menarik ya, sungguh sangat menarik semuanya. Saya mungkin bisa mengambil suatu kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu kita harus adaptif ya, kalau dia seorang entrepreneur itu harus adaptif di dalam perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kita jangan terlena dengan zona nyaman yang sudah kita peroleh, gitu ya. Itu kira-kira begitu ya. Terus kalau Pak Pinpin bilang tadi harmonisasi, ya kita memang seperti yang disampaikan Pak James, yaitu concern pada profesi. Jadi kita tetap berpegang pada profesi. Nah, ini menjadi bagian. Lalu bagaimana kita supaya bisa tidak stres, kata Pak Pinpin tadi. Ya itu kata Pak James tadi adalah nikmati profesi itu. Ya, sesuaikan dengan usia kita. Nah ini penting tadi ini. Kalau saya sekarang untuk bersaing dengan Bro Pinpin ya nggak mungkin. Usia saya sudah 17 tahun Pak James, Prof. Roy. Jadi nggak mungkin saya bersaing, kalah itu pasti larinya kan. Beliau bisa ngobrol dari pagi sampai pukul 24 malam. Nah kalau saya pukul 8 mungkin udah angkat tangan say goodbye kan. Udah harus seperti itu ya. Anyway, apapun yang disampaikan oleh Pak James tadi, apa yang disampaikan oleh Prof. Roy tadi, yaitu mindset memang menjadi bagian. Yep. Sebab mindset itu akan menimbulkan seorang entrepreneur menjadi eksekutor yang baik. Kenapa? Dia akan di samping tadi memanfaatkan peluang, tentunya ada hal yang bersifat jadi ya artinya tuh peluang tidak akan datang dua kali. Nah itu penting. Tadi Pak James bilang ada knowledge, ada skill. Tapi untuk menjadi seorang entrepreneur yang katakanlah berhasil ya Pak ya, mungkin kalau sukses kan kita akan mensuksesikan semua apa yang kita peroleh. Nah, untuk ini saya pikir perlu ada know-how ya. Know-how itu penting ya. Karena kalau dari knowledge, dari skill, dari apapun yang kita miliki sekarang ini, saya pikir harus dilengkapi dengan know-how. Supaya know-how itu, karena di dalam know-how itu kan ada beberapa probability yang menjadi formula kita untuk mengeksekusi kesempatan. Momentum itu kan penting ya Pak ya. Nah, kalau kita tidak punya know-how, kita dilengkapi juga yang seperti Pak James katakan tadi, yaitu knowledge dan skill, ini juga useless sebagai seorang entrepreneur. Kira-kira begitu Pak. Jadi ada know-how untuk mengambil suatu momentum yang datang. Terima kasih Pak. Selamat siang. Pak Suprihatin, terima kasih. Ya, bicara know-how, tadi Pak James itu sudah banyak sekali ngasih bocoran know-how bisnisnya. Kalau misalnya training kognisi pakai Zoom oke lah, tapi kalau trainingnya skill lah satu tantangan besar. Nah itu Pak James nggak takut tuh pemain trainer lain menirunya, atau lebih jauh Pak James gimana Bapak memahami kompetisi Pak? Seberapa kompetitif Bapak? Di dunia training sama seperti bisnis lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya. Dunia training itu ada brand.
brand ya, sama seperti dokter. Dokter banyak sekali, dokter kandungan banyak sekali di Indonesia, dokter gizi banyak sekali, dokter jantung banyak sekali. Semua keahliannya sama, jurusan dari jurusan kedokteran itu mana-mana, dan semua punya ijazah-ijazah yang impresif, betul ya? Tetapi at the end of the day, market akan select kok. Market akan select ya, jadi sama juga dengan trainer lah, sama juga dengan kue-kue juga sama. Okay, at the end market akan select ya, the right price and the right quality kan. Ya, jadi Indonesia ini, saya selalu bilang Indonesia ini begitu luas pasarnya. Anda mau jual paling murah juga ada, Anda mau jual paling mahal juga ada. Ya, kue, satu loyang kue 10.000 juga ada, satu loyang kue 10 juta juga ada. Dan dua-dua segmen yang ekstrim itu ada pasarnya. Ada pasarnya. Setuju kan? Ya, warteg pun rame, restoran yang harganya sampai gila kita gelain kepala pun rame. Karena marketnya begitu luas. Ya. So, yang penting ini buat kita dalam bisnis. You, like you said ya bro ya, you cannot be everything to everybody. Jadi Anda harus positionkan diri Anda mau main di mana nih? Kalau main di sini, kualitasnya harus ini, harganya harus seperti ini. Contoh ya, oke, kita kasih training ya. Klien saya corporate client, lebih banyak corporate clients ya, perusahaan asuransi, perusahaan otomotif, perusahaan bank dan sebagainya, corporate clients. Walaupun public seminar, tetapi yang bayar adalah perusahaan yang beli tiket, kirim karyawannya ikut. Oke, so teman-teman, kita harus mengerti market kita. In my case, market saya kasih contoh ya, karena klien saya adalah corporate client, katakanlah bank ya, BRI lah, BNI lah dan sebagainya. Oke, kalau klien kita adalah bank dan training kita atau seminar kita 2 jam, seminar 2 jam, harganya 150.000 per orang, itu bank nggak akan kirim karyawannya. Kenapa? 2 jam mau belajar apa? Betul ya? Pasti main-main ini. Pasti main-main. Ujung-ujung nanti dia jual back end. Betul ya? Dia jual kursus lah, jual workshop lah. Buang-buang waktu. Jadi bank, bukan bank, maksudnya corporate clients. You nggak bisa murah-murah, singkat-singkat. You harus training 2 hari. 1 orang 2 juta, 1,5 juta. 3 hari, 3 juta, 4 juta. Ini baru berbobot. Orang kirim. Tapi kalau you jual seminar, di mana orang yang hadir itu adalah perorangan dari kantong sendiri, nggak mungkin Anda hajar 4 juta. Dia nggak bisa datang. Kalaupun datang, nggak bakalan ada repeat order. Kan dia perlu 3 bulan sampai 6 bulan untuk tarik nafasnya, baru dia bayar 3 juta lagi kan? You see, so because my clients are corporate clients, my seminars are always at least minimum 1 day. Minimum 1 day. Fee-nya 1,5 juta rupiah. Oke? Tidak bisa 2 jam 150.000. Nggak bisa. Karena saya mengerti market. Tapi kalau saya mau targetkan kantong pribadi, ya saya kasih, 3 jam 150.000, 3 jam 150.000, oke lah, itu anggap sebagai pelayanan lah, ya supaya orang-orang yang di perusahaannya tidak mau membayarkan, dia minimal bisa belajar. Jadi kita harus pisahin 2. Anda nggak bisa combine, oke? Combine, kalau you combine, you nggak di sini, nggak di sana. Perusahaan mau kirim ragu, perorangan mau bayar berat. Jadi kanan kiri nggak oke. Sih. Nah, tapi kalau saya pasangkan training 2 hari, 2,5 juta, saya harus terima kenyataan bahwa banyak orang yang mau ikut tapi pakai kantong pribadi nggak bisa ikut. Dan harus saya lepas itu. Saya harus lepaskan itu. Saya harus relakan. Oke? Tetapi kalau saya mau ladenin 2-2 pasar, akibatnya 2-2 nggak jelas. Oke? So, itu tadi untuk menjawab pertanyaan Anda, are you worried? No, I'm not worried. Because I look around at my friends. Ya, jadi kalau kita bisnis ini, profesi ini, kan walaupun kompetitor, kita teman semua. Dan justru kita selalu lihat, ada kesempatan untuk kita bersinergi nggak? Ada kesempatan untuk bersinergi nggak? Misalnya, saya dan Pak Juanda, ya, kita bersinergi.
Banyak yang kita bisa bersinergi bersama-sama, oke? Ya, jadi over the years dan plus branding kita udah jelas, brand kita udah jelas, ya, position kita jelas, ciri khas kita sudah jelas, sehingga tidak ada kompetisi. Ya, jadi semakin brand Anda dan posisi Anda tidak jelas, semakin Anda berkompetisi. Semakin Anda jelas, semakin tidak ada kompetisi. Oke, ya itu aja. Tapi itu semua perlu waktu lah. Perlu waktu untuk build your brand. Nah, bagaimana build your brand? Anda harus konsisten. Anda harus konsisten. Ya, jadi dengan ada konsisten, market kenal Anda, market tahu kekuatan Anda di mana. Kalau ini cari James, kalau gini nggak usah cari James, kalau yang gini cari Pak Hermawan, kalau gini cari Andri Wongso, betul ya? Karena kita tahu Pak Andri pun brandnya jelas, ya Pak Andri murni motivasi, ya kalau sales James, kalau marketing Hermawan, kalau change Rena Kasali, kan kita brandnya udah jelas semua, jadi nggak confuse, enak mainnya, oke? Bro, mudah-mudahan terjawab, bro. Ya, bro, thank you banget. Teman-teman, kita belajar bisnis banget ini dari Pak James ya. Satu pertanyaan terakhir, Pak James. Sekali lagi saya memotret dengan tegas, Bapak itu pebisnis banget. Walaupun Bapak juga declare dengan tegas, gue trainer, saya trainer. Tapi bagi saya katakan dengan tegas di sesi ini, Bapak pebisnis banget. Pak James, Bapak bisa sampai terkristal sebagai pebisnis seperti ini, sebagai trainer-trainer, entrepreneur dalam bidang bisnis training, itu memang by jatuh bangun, atau memang dari awal Bapak sudah tajam, Pak? Oh enggak, dari awal nggak tajam. Dari awal bukan nggak tajam, dari awal nggak jelas. Dari awal nggak jelas, oke? Wow. Saya saking nggak jelasnya, sampai waktu saya lulus SMA, mau pilih jurusan, saya nggak tahu harus jurusan apa loh. Saya nggak tahu, karena nggak punya cita-cita. Akhirnya diajak sama teman-teman buka lembaga kursus komputer, terus datang ke Indonesia, bangun untuk gandeng franchisee, baru saya lihat ya, kayaknya di sini ada peluang untuk training, itu aja. Dan saya bawa training ya, one step leads to another sampai hari ini. Tetapi yang saya lihat selalu mungkin is in me ya. Yang saya lihat selalu adalah what next. What next ya. Jangan, saya selalu ingatkan diri sendiri, jangan sampai terlena, keasikan sampai ketinggalan. Jadi sambil saya sibuk dengan urusan hari ini, saya selalu lihat ke depannya bakalan seperti apa. Dan saya selalu cari orang-orang yang sudah tahu tentang hal-hal itu daripada saya. Saya cari, oke? Misalnya online learning, ya. Siapa jago online learning? Yaudah, gue samperin dia aja, gitu. Ya, samperin dia sehingga justru saya dapat wawasan saya terbuka oleh orang-orang yang justru sudah satu langkah lebih cepat daripada saya. Cuma saya masuknya, nah dia sudah jago online learning, nah masuk ke online learningnya, konten saya gimana? Nanti dia nasihatin saya. Nah kalau dia nasihatin saya rasa saya sanggup, yuk kita kerjakan. Kalau kayaknya ini rohnya nggak masuk, ya udahlah kita lewat cari yang lain lagi. Jadi saya selalu lihat ke depan, what next-nya bro, what next-nya. Ya, teman-teman tuh, kita belajar dari Pak James tuh, tidak ada barang gratisan, tidak ada kesuksesan gratisan, teman-teman. Baik, Pak James, senang banget bisa ngobrol dengan Bapak dan pengen ngobrol lebih panjang dari ini, tetapi karena waktu juga. Tetapi sebelum kita meng-close acara ini, saya minta closing statement dari Prof. Roy Hermawan. Kita butuhkan itu Pak Prof. Roy. Monggo Prof. Roy. Terima kasih, brother. Apa yang dilakukan oleh Pak James ini mungkin selaras dengan konsep namanya kewirausahaan yang berproses. Kewirausahaan yang berproses ini dipopulerkan istilahnya oleh Dr. Tobi Mutis, waktu itu Rektor Universitas Trisakti. Beliau memulai sesuatu dengan kondisi yang ada, punya visi yang besar, tetapi terus berproses, ya, terus berproses lebih lagi, dan makin kuat entrepreneurial mindset-nya. Nah, karena itu layak
disebut sebagai entrepreneur, bahkan entrepreneur yang handal, yang tentu saja memiliki entrepreneurial mindset yang kuat, visi yang jelas, dan juga siap menjalani proses sebagai entrepreneur. Ya, ini contoh yang baik dan sangat menginspirasi buat kita. Terima kasih dari saya. Thank you, Pak Prof. Thank you. Baik, Prof. Roy. Baik, Bapak Ibu, sedikit catatan dari saya. Ya, ini pertama, ini kabar baik buat kita, teman-teman trainer. Jadi kita juga punya hak untuk menjadi trainer-trainer. Trainer itu satu profesi yang tidak mudah kita jalankan, perjuangan untuk mencetak diri kita profesional dalam bidang ini. Tetapi dari Pak James, mempertontonkan kepada kita, kalau Anda tidak merasa itu tidak cukup, bisa kok. Selain Anda profesional secara trainer, Anda juga mampu untuk menjadi trainer-trainer. Artinya trainer yang di atas rata-rata. Yang kedua, teman-teman, buat teman-teman entrepreneur, hari ini saya belajar sekali. Beliau itu profesional sekali. Bahkan Prof. Roy Darmawan katakan tadi dengan canda, kalaupun ditawarkan jadi menteri, Pak James dengan gagah dan tegas sekali, tidak. Saya trainer, karena dengan sebagai trainer, sebagai guru untuk berbagai hal ini, saya bisa berkati banyak orang. Itu impresi yang saya dapatkan. Dan dari sini, saya mencoba membangun implikasi kepada teman-teman entrepreneur, jangan terbuai dengan status entrepreneur. Karena entrepreneur itu sendiri adalah sebuah profesi, teman-teman. Hari ini kita belajar bahwa bagaimana menjadi entrepreneur yang profesional dari Pak James Gue. Mungkin itu, Bro James, yang bisa saya catatkan untuk sesi ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Teman-teman, jika Anda mau update tentang kegiatan-kegiatan saya, silakan follow Instagram saya aja ya, @jamesgui. @jamesgui, selalu ada update tentang kegiatan-kegiatan saya yang akan datang, di mana tahu Anda bisa belajar dari itu juga. Oke? Okay? Thank you, Bro. Thank you. Thank you. Thank you, Mas Tua. Thank you, Pak Supriyatin, Pak. Teman-teman, ayo kita follow IG Pak James ya. Pak James itu aktif sekali berbagi. Bahkan banyak ilmunya. Saya kadang-kadang mungkin bingung tuh, mana ilmu di kelas, mana di IG, kayaknya bercampur. Apa yang di kelas itu juga ada di IG. All out semua. Baik, teman-teman. Sekali lagi, Pak James gue, terima kasih. Thanks a lot, bro. Prof. Roy, teman-teman, Pak Supriyatin, Pak Samsul, dan teman-teman sekalian, terima kasih untuk sesi hari ini. Baik, waktu yang tepat saya kembalikan kepada Mas Dewa dari Indonesia Belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pimpin. Saya hanya mengucapkan terima kasih aja karena sudah closing statement bagus, luar biasa, dan hari ini banyak pencerahan ya. Terima kasih Pak James Gue juga. Terima kasih Pak Roy Darmawan, Pak Supriyatin, teman-teman. Kita sebelum bubar, belum closing, kita foto dulu nih. Ada foto keluarga siang hari ini. Oke, jadi Anda silakan teman-teman, salam entrepreneur. Salam entrepreneur ya. Oke. Silakan buka kamera, buka mic juga nggak apa-apa biar seru kayak offline ya. Oke, salam entrepreneur ya. Oke, Jessica silakan. Ya, oke, sahabat pembelajar boleh buka terlebih dahulu mic-nya. Bukan, maksud saya kameranya. Kita akan foto 5 kali ya. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. Yang keempat, ya. Sekarang yang keempat, 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih sahabat pembelajar, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya Pak James, terima kasih. Terima kasih Bobin, terima kasih. Stay healthy. Terima kasih. Stay healthy. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Salam hormat juga. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah hadir.